Oke, saya mulai ya, Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Welcome and thank you for joining this webinar under Permata Sakti program and cross-cultural understanding subject done by the Faculty of Psychology and Division Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. My name is Wahyu Taufik and I am the lecturer as well as the advisor for Permata Sakti program under cross-cultural understanding subject here. I will also become the guide for this occasion. So today this online seminar will be presented by 5 presenters from 2 different campuses and location, 2 from University of Kuningan. Let me check. Yep. Those are Rina Risnawati and Siska Lorenza. And the other 3 are Zeni Welza, Zahrotul Fauzia Al-Ihsani, and Dela Eka Fitra from Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Ya. Am I saying right? Betul ya? Yes. Ya, betul ya. Before we start, let me give you a slight description about the purpose of this program. I will start with the strong idea that many wars and conflict around the globe most of the time happen because of culture that different, and the difference cannot be accepted. Well, how can it be? Well, it is a huge discussion, yeah, and it abundant of materials and time. That's why we need 1 semester to only discuss about cross-cultural understanding. However, if you Google the words culture and conflict, you will find a lot of point of view and articles about culture identity, language conflict, and even culture wars. Yeah. So some people or nation may think that their culture is the best or the highest of all. If you use it as example, North Korea might be a good one. This country even now still close the door, or at least not too wide to open the gate from other information and influence from other culture. On the other hand, the South Korea treat differently for this country and people. They accept the information in other countries. In another word, they understand other cultures. Well, once again, this is a long discussion. Therefore, we come with a simpler and smaller discussion today. Today's topic is about understanding local culture. Yeah? Hopefully, more people will appreciate those local cultures as well as appreciate their culture as their heritage. Understand the culture doesn't have to be the same and force it to be the same. Yeah? And culture conflict might be eliminated and minimalized, hopefully, without further ado. Let me invite the first presenter. It will be Mbak Zeni Welza from University of Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. She will discuss about local traditional houses, particularly in Lampung. Yeah. Mbak Rina, you can start preparing your slide. Let me close mine. Wait. Can you share yours, Mbak Rina?
Silakan Mbak Rina, share screen. While waiting for, sorry Mbak Siska ya. Zeni silakan share screen. Salam. The Honorable Mr. Wahyu Taufik as a lecturer of cross-cultural understanding, and the Honorable all the participants, my friends from UNSIDA and the other university. Before I share about about traditional house in Lampung, let me introduce myself. My name is Deni Welza. I'm from University Muhammadiyah Sringseu Lampung. I'm a English student, and now I'm one of the Formata students. Okay, thanks for giving me the chance to introduce one of the local culture in Lampung, that is traditional house. Oke, di sini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman mengenai rumah tradisional Lampung. Bisa teman-teman lihat di slide yang sudah saya bagikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai rumah tradisional Lampung, saya memiliki video mengenai gaya rumah yang ada di Eropa. Gitu. Ciri khas rumah bergaya Eropa biasanya memiliki atap miring dan tinggi, memiliki fasad dengan banyak detail, kemudian memiliki menara atau pilar, dihiasi dengan banyak elemen dekorasi, kebanyakan dari dua lantai, memiliki taman, dan dengan jendela yang besar. Ya. Kemudian di sini ada beberapa gaya rumah di belahan dunia seperti di Arab, Australia, India, dan juga Jepang. Nah, dari berbagai jenis rumah yang ada di belahan dunia tentunya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, yang paling menonjol yang bisa kita lihat adalah bagaimana dari bentuk atap rumahnya, kemudian dari keunikan-keunikan lainnya. Nah, ada beberapa negara di belahan dunia, contohnya seperti di Canberra, Australia, dan juga di Amerika Serikat. Rumah di sana rata-rata tidak memiliki pagar rumah. Kenapa? Karena dilarang ada pagar rumah. Karena dianggap pagar rumah menyebabkan lemahnya interaksi sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi pagar rumah ada peraturan untuk tidak ada pagar rumahnya, tapi mereka memiliki aturan sendiri untuk sistem keamanan. Jadi seseorang tidak boleh melalui atau melintasi area rumah tanpa seizin dari pemilik rumah tersebut. Kemudian next kita ke gaya rumah di Indonesia. Nah, pada umumnya gaya rumah yang ada di Indonesia bisa terlihat dari sisi atap rumahnya itu berbentuk limas atau piramid. Kemudian umumnya jika tadi di beberapa belahan dunia pagar tidak diperbolehkan, namun di negara kita sendiri di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, pagar adalah sistem keamanan yang wajib ada di setiap rumah. Biasanya seperti itu. Namun jika di daerah pedesaan ada beberapa yang masih tidak menggunakan pagar rumah. Nah, next, selanjutnya setelah dari melihat gaya rumah di belahan dunia, juga gaya rumah yang ada di Indonesia, kita masuk ke rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Di sini ada sebuah video. Ya, itu dia tadi. Nah, jadi rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung itu
terbagi menjadi 4 jenis. Nah, sebelumnya secara umum masyarakat adat Lampung itu terbagi menjadi 2 adat, yaitu adat Lampung Saibatin dan juga adat Lampung Pepadun. Nah, adat Lampung Saibatin ini biasanya mendiami wilayah pesisir pantai. Namun kalau dari adat Pepadun itu mereka yang di daerah perkotaan. Nah, dalam bahasa Lampung, rumah itu disebutnya nuwo. Nuwo itu bahasa Pepadun, sedangkan dalam bahasa Saibatin itu rumah itu lamban. Nah, jadi jenis dari rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung yaitu ada nuwo sesat atau lamban sesat, kemudian ada lamban atau nuwo balak, ada lamban luni atau nuwo luni, juga ada lamban pesagi. Nah, ciri khasnya yaitu rumah tradisional di Provinsi Lampung itu ciri khasnya yaitu berbentuk panggung dan sebagian besar bahan bangunannya itu dari kayu. Kemudian apa yang menyebabkan latar belakang mengapa masyarakat Lampung dahulu membangun rumah dengan model panggung seperti ini, yaitu pada zaman dahulu letak geografis Lampung yang terdiri dari pegunungan dan juga sungai, rata-rata masyarakatnya juga adalah petani, maka untuk fungsinya sebagian besar perlindungan dari serangan hewan buas seperti gajah, karena Lampung sendiri memiliki hewan ikonik yaitu gajah. Jadi pada zaman dahulu Lampung masih terkenal dengan hutannya yang luas, jadi banyak hewan buas. Nah, itulah mengapa masyarakat Lampung pada zaman dahulu membuat rumahnya berbentuk panggung. Dan juga selain itu, bawah rumah ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Nah, selain itu, dari 4 jenis rumah rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung ini, 3 rumah kediaman dan 1 rumah yaitu Nuwo Sesat. Nuwo Sesat ini adalah rumah tradisional atau rumah adat Lampung yang tidak dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi hanya dijadikan sebagai tempat musyawarah atau rumah adat, tempat musyawarah dari para raja, atau dalam bahasa Lampung itu disebut dengan Saibatin. Nah, kemudian dari 3 rumah ini, yaitu Nuwo Balak, Nuwo Luni, dan Lamban Pesagi, ini ada ciri khasnya masing-masing. Untuk yang Nuwo Balak atau Lamban Balak, ini biasanya rumah yang didiami atau adalah rumah milik para raja atau Saibatin, di mana biasanya terlihat lebih mewah dan lebih besar, seperti itu. Kemudian Lamban Luni atau Nuwo Luni ini lebih sederhana dari Lamban Sesat dan juga Nuwo Balak. Nuwo Luni ini biasanya ditempati oleh masyarakat biasa atau masyarakat kecil. Nah, arsitektur dari rumah panggung ini merefleksikan semangat keterbukaan, kekuatan, kenyamanan. Nah, next, Lamban Pesagi atau Rumah Pesagi ini letaknya ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, yaitu di Lampung Barat. Nah, Lamban Pesagi sendiri terinspirasi atau namanya itu di Lampung Barat ada salah satu gunung tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu Gunung Pesagi. Nah, Pesagi sendiri berarti persegi. Jadi, rumahnya berbentuk persegi dengan lebar seperti ini. Ada ciri khas yang membedakan rumah tradisional Lamban Pesagi ini dengan 3 lamban yang sebelumnya atau rumah tradisional yang sebelumnya, yaitu adanya balai atau lumbung padi. Jadi masyarakat Lampung yang tadinya identik dengan petani, nah di Lamban Pesagi ini adanya lumbung padi atau walai ini terpisah. Jika di Lamban Balak itu mereka menyimpan padi itu di bawah rumah di bah lamban seperti ini, namun jika di Lamban Pesagi letaknya terpisah dari
rumah di sini area rumah di Walai, kemudian Sunggat. Sunggat ini seni yang berbentuk seperti burung. Ini biasanya ciri khas dari rumah tradisional Lampung. Nah, ada yang sangat membedakan yaitu tiang-tiang ini biasanya terdiri dari hitungannya ganjil dan ada umpak batu yang menyangga tiang. Kemudian ada yang namanya jan atau jan. Jan ini adalah tangga untuk masuk ke rumah tersebut. Oke, nah area apa saja, area atau ruangan yang ada di rumah tradisional Lampung? Nama-namanya seperti ini, sebagai berikut nih. Ada lawang kuri. Lawang kuri adalah pintu masuk atau gapura menuju ke rumah. Kemudian jan, tangga menuju ruang masuk rumah. Lepau atau anjungan, ini adalah teras. Kalau dalam bahasa Indonesia, lepau atau anjungan itu teras untuk menerima tamu. Kemudian lapang luah atau pasiban adalah ruang untuk berkumpul atau ruang keluarga. Lapang ini biasanya untuk tempat bermusyawarah seperti itu. Kemudian ada kebik teman, kebik range, kebik tengah. Nah, kebik artinya adalah kamar. Jadi kebik teman biasanya digunakan sebagai kamar anak yang mendapat julukan penyimbang bumi atau biasanya adalah anak pertama di suku Lampung. Kemudian kalau kebik range itu untuk anak yang mendapat julukan penyimbang ratu, dan kebik tengah itu untuk biasanya untuk anak bungsu. Nah, sehudu adalah tempat para wanita, biasanya para wanita Lampung untuk santai, itu namanya sehudu. Kemudian panggang. Panggang itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya seperti balkon rumah, namun bisa di tempat untuk menempatkan benda-benda adat seperti itu. Kemudian ada dapur, garang. Garang ini terdiri dari dua, yaitu garang hadap, juga garang kudan. Garang depan dan juga garang belakang. Garang hadap itu di dekat tangga sini biasanya dinamakan garang hadap. Di situ tempat untuk melepaskan alas kaki dan juga biasanya ada air untuk mencuci kaki. Kemudian ada yang dinamakan garang kudan, itu untuk tempat membersihkan peralatan dapur seperti itu. Bah lamban adalah bawah rumah ini yang tadi fungsinya biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen dan lain sebagainya. Kemudian ruang tetabuhan karena Lampung juga memiliki alat musiknya hampir mirip dengan alat musik Jawa berupa gamelan. Nah, ruang tetabuhan adalah tempat untuk menyimpan alat-alat musik tersebut. Kemudian ruang gajah merem. Nah, tadi di Nuo Sesat, salah satu jenis rumah adat Lampung Nuo Sesat, itu rumah tersebut tidak digunakan untuk tempat tinggal. Namun, jika ada kegiatan adat tertentu, rumah tersebut bisa jadi ditinggali seperti itu. Nah, ruang gajah merem, karena gajah itu identik dengan ikon Lampung dan dekat dengan masyarakat sekitar, jadi dianggap sebagai pemimpin. Nah, ruang gajah merem ini adalah ruangan untuk pemimpin atau saibatin untuk tidur seperti itu. Kemudian tengebah adalah halaman. Dalam bahasa Lampung, tengebah itu halaman rumah, dan pusiban ini adalah pos jaga di dalam rumah tradisional Lampung seperti itu. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya begitu majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, suku Lampung salah satunya, alhamdulillah di sini masyarakat Lampung sebagai pendukung kebudayaan Lampung saat ini masih mempertahankan adat istiadatnya. Terbukti
jika teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen semua yang sudah pernah datang ke Lampung atau ada waktu untuk datang ke Lampung, masih bisa dan masih mudah untuk menemukan masyarakat yang rumahnya masih berbentuk tradisional seperti ya. Nah, sebagai generasi milenial, seberapa pentingkah kita mengetahui bentuk rumah tradisional? Nah, ini sebagai bahan kita diskusi nanti jika masih ada waktu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.